Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini firman Tuhan akan bercerita mengenai perkenanan Tuhan. Milikilah pikiran yang berkenan kepada Tuhan, milikilah pikiran perkenanan Tuhan pada saudara. Ini firman Tuhan luar biasa, dan kita melihat dari Kolose pasal 3 ayat 1, masih dalam serial firman Tuhan. Gereja kita adalah gereja dengan penerimaan yang besar, dan penerimaan itu dimulai daripada pikiran kita. Apabila pikiran kita mempunyai penerimaan yang besar, maka kehidupan kita juga akan mendapatkan penerimaan yang besar, dan kita juga dimampukan untuk menerima orang lain bagaimanapun keadaannya. Kita percaya sama seperti Tuhan mengubahkan kita, Tuhan juga bisa mengubahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita buka dalam Kolose 3 ayat 1 ini berkata, orang yang mempunyai pikiran, orang yang mempunyai penerimaan yang besar adalah orang yang mempunyai pikiran Kristus. Mari kita baca bersama-sama Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ini berbicara mengenai kelahiran baru. Nah, saudara, tadinya kita mati di dalam dosa dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini berbicara mengenai baptisan. Jadi dua-dua, kita harus lahir baru, kita harus dibaptis. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan kalau percaya itu adalah lahir baru. Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata dalam surat kirimannya kepada jemaat Tuhan di Roma, bahwa dikatakan barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, ia percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulutnya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian, maka dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sekali lagi ini bercerita mengenai kelahiran baru, dan juga ini bercerita mengenai baptisan air. Saya ajak saudara yang belum menerima baptisan air untuk boleh menerima baptisan air demi keselamatan jiwa saudara. Berhenti mempersoalkan, memperdebatkan baptisan mana yang benar. Kalau Anda percaya dan dibaptis, Anda diselamatkan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Tadi firman Tuhan berkata, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara kasih, dalam nama Yesus, itulah yang menjadi pikiran kita. Karena ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Itulah yang menjadi pikiran kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita cek sebentar pikiran kita. Apakah sekarang ini kita berpikir dan dalam pikiran itu ada Kristus? Apakah Kristus ada di dalam perpikiran kita tentang permasalahan kita? Kalau memang pikiran kita tentang permasalahan kita tidak ada Kristus di sana, maka sudah waktunya kita tidak memikirkan permasalahan kita. Pernah sekali saya berkata demikian, lalu kemudian ada seorang ibu berkata, Pak Pendeta, kalau saya tidak memikirkan masalah saya, bagaimana saya bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah saya? Saya senyum dan saya katakan, Ibu, namanya masalah karena Ibu sudah pikirkan tetapi tidak ada jalan keluarnya. Semakin dipikirkan tidak ada jalan keluarnya, itu baru masalah. Kalau kita pikirkan ada jalan keluarnya, itu tidak ada masalah. Tetapi namanya masalah, dia tidak menuntut pemikiran lagi. Karena sudah dipikirkan berulang-ulang, tetap tidak ada jalan keluar. Itu baru masalah. Dan kalau memang itu masalah, kita tidak dikatakan Tuhan memikirkannya lagi. Itu membuang waktu. Kita harus bijaksana. Alkitab berkata, serahkan kepada Tuhan, sebab Dia peduli kepada engkau. Tuhan bukan hanya peduli pada keselamatan kita. Tuhan bukan hanya peduli pada pelayanan kita. Tuhan bukan hanya peduli apakah kita berbuat baik atau berbuat dosa. Oh, mungkin Tuhan yang lain iya. Tetapi Tuhannya kita
Dia peduli kepada kita. Dan Alkitab berkata bahwa dia bisa melihat permasalahan kita, melihat tekanan hidup kita. Lebih daripada itu, dalam buku Ibrani dikatakan dia dapat merasakan perasaan kita. Adakah hari ini saudara merasa sedih, tertekan? Tuhan bisa merasa, dan lebih indah lagi, dia bukan hanya merasakan perasaan kita, dia mau menolong kita. Alkitab berkata dalam buku Keluaran, aku sendiri akan turun, aku sendiri turun untuk membebaskan umatku. Apapun yang menekan saudara, apapun yang menindas saudara, Tuhan sendiri yang turun bagi saudara. Saya mendapatkan impresi yang kuat bahwa minggu ini ada orang-orang yang mendengarkan saya dan beriman penuh kepada firman Tuhan ini. Minggu ini, bahkan sebelum sampai hari Minggu depan, engkau sudah mengalami kebebasan dari Tuhan. Yang mengalaminya, yang percaya mengalaminya, boleh amin yang keras sambil bertepuk tangan kepada Tuhan. Jadilah padamu sebagaimana imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan di mana Kristus ada. Adakah Kristus ketika kita berpikiran negatif? Kalau tidak ada, buangkan di dalam nama Yesus. Adakah Kristus ketika kita berpikiran-pikiran yang khawatir? Ketika kita berpikir tentang masa depan dan mulai ketakutan? Adakah Kristus apabila kita takut? Dan saudara, kalau semuanya itu tidak ada Kristus, maka buangkanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagaimana kalau pikiran itu datang, Pak Pendeta? Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Serahkan jujur kepada Tuhan. Katakan, aku sudah pikirkan Tuhan, tapi aku tidak mendapatkan jalan keluarnya. Aku sudah pikirkan, tapi aku tidak mendapatkan damai sejahtera. Sekarang ini aku mau serahkan kepada Tuhan. Hari ini saya ajak, bahkan sekarang ini juga saya ajak saudara untuk angkat tangan kepada Tuhan. Dan mari sama-sama kita katakan, Tuhan, saya serahkan semua permasalahan saya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya mau memikirkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Padamu tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya padamu. Engkau pasti buka jalan. Di dalam nama Yesus, saya terima jalan keluar. Saya terima mukjizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya boleh katakan haleluya yang kuat. Sama-sama kita berkata amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Boleh berikan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Boleh berikan untuk iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Sebelum hari Minggu ini Tuhan sudah buka jalan. Berikan lagi kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan. Kemenangan jadi milik kita. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya doakan saudara dibebaskan dari semua tekanan-tekanan kehidupan. Diberikan pengharapan, diberikan iman. Dan Alkitab berkata pengharapan saudara di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Banyak orang berkata, jangan harap terlalu tinggi Pak Pendeta, nanti kecewa. Itu iya, itu kalau kita berharap di dalam dunia ini. Tapi pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Taruh harapanmu di dalam Tuhan. Taruh harapanmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, dan apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan juga saudara duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah itu berarti ada perkenanan. Itu berarti ada perubahan posisi. Itu berarti ada kuasa. Itu berarti banyak hal lain yang indah. Tapi hari ini saya akan bawakan satu perkara, perkenanan Tuhan. Pikirkanlah perkenanan Tuhan. Saudara tahu bahwa dalam hidup ini sering sekali setan menunjukkan kekuasaannya, sehingga kita melupakan atau menjadi tidak percaya bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Sering sekali kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Ketika segala sesuatu menjadi sulit, ketika mencari uang menjadi sulit,
Ketika mendapatkan damai sejahtera menjadi sulit. Ketika segala sesuatu di tempat pekerjaan menjadi sulit. Ketika segala sesuatu dalam pernikahan dan rumah tangga menjadi sulit. Ketika pikiran ini menjadi mumet. Ketika kita tidak mampu menghadap masa depan, setan mulai berbisik kepada kita bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Tuhan tidak suka lagi kepada kita. Tuhan sudah meninggalkan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang adalah hal yang baik untuk selalu mencek keberadaan kita. Apakah kita bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Tadi sudah saya katakan, itu dimulai daripada pikiran kita. Adakah Kristus di dalam pemikiran kita? Kalau ada Kristus dalam pikiran kita, mari lanjutkan. Karena di situ ada Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Tetapi kalau di dalam pikiran kita tidak ada Kristus, mari tinggalkan. Dan kalau pikiran itu bukan pikiran Kristus, serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa bawakan jalan keluar. Tuhan bisa bawakan pertolongan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini saya mau ajak saudara untuk tidak tertipu oleh setan. Tidak tertipu oleh tipu daya liciknya yang membuat saudara menjadi berputus asa, yang membuat saudara menjadi tertekan dan merasa bahwa saudara sendirian berjuang di dunia ini. Merasa bahwa doa-doa saudara tidak dikenan, tidak didengarkan, apalagi dijawab. Tuhan belum menjawab doa, atau sebenarnya sudah dijawab, tetapi jawabannya belum sampai kepada saudara, dan itu sama sekali tidak membenarkan apa yang dikatakan setan, tidak membenarkan tipu dayanya yang berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doa. Tuhan dengarkan, tetapi kita perlu iman untuk mengambil jawabannya dari Tuhan ke dalam kehidupan kita. Sama seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Dengan iman dia berkata, karena dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, berita tentang firman, berita tentang Yesus, karena Yesus adalah firman. Berita tentang firman, berita tentang Yesus itu membangkitkan iman, sehingga kita dimampukan untuk menangkap jubah Yesus, menangkap keberadaan Yesus, menangkap hadirat Tuhan, menangkap janji Tuhan, dan itu boleh datang kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa. Setan mau menipu, setan mau mencengkeram kita selama-lamanya, dan kalau bisa membawa kita ke neraka, jangan biarkan dalam nama Yesus. Saya berdoa sebelum firman Tuhan ini selesai, ada banyak di antara saudara yang dibebaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kebebasan daripada segala ketakutan dalam nama Yesus. Terima kebebasan daripada segala keterikatan dalam nama Yesus. Bahkan saya melihat ada orang-orang di sini di mana Tuhan mulai menerangi pikirannya, Tuhan mulai menerangi hatinya dengan terang firman. Awan-awan gelap akan berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, semua awan gelap, semua kesialan, kemalangan, semua pikiran negatif berlalu dalam nama Yesus. Terang firman mulai datang. Ada harapan, ada kedamaian, ada kelegaan. Jadilah di dalam nama Yesus. Dan apabila saudara menerimanya, boleh katakan amin yang keras. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bercerita mengenai perkenanan. Perkenanan bukan berarti tidak ada persoalan. Saya pernah mendengar hamba Tuhan yang memang tidak belajar dari firman Tuhan, hanya melihat daripada pengalamannya. Ya, itu satu hal yang baik, tetapi kita perlu mempelajari firman Tuhan. Apalagi kita hamba Tuhan. Jika Anda bukan hamba Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu satu hal yang luar biasa. Tapi jika Anda adalah seorang pendeta, Anda perlu belajar firman Tuhan. Anda tidak bisa membawakan setiap minggu tentang kesaksian Anda. Itu akan menjadi berubah menjadi tadinya mempermuliakan Tuhan, sekarang menjadi mempermuliakan diri sendiri. Oleh karena itu, semua hamba Tuhan, terutama di Gereja Kemenangan Indonesia, harus terus menggali kedalaman kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua harus memiliki pengetahuan yang benar, yang kokoh tentang firman Tuhan, tentang kebenaran dari Tuhan. Haleluya. Nah, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata, jika Anda tidak kaya lagi, atau mungkin Anda mendapatkan kerugian dalam usaha Anda, maka Anda tidak disertai Tuhan lagi. Oh, bukan demikian. Saya mau bawa berita kepada saudara bahwa Daniel tetap disertai Tuhan.
di dalam lubang singa. Bahwa Yusuf tetap disertai Tuhan ketika dia dijual di tanah Mesir. Bahwa Abraham tetap disertai Tuhan ketika dia bahkan melakukan kesalahan dan mengambil Hagar sebagai istrinya. Nah, saudara, bahwa Daud tetap disertai Tuhan dalam banyak-banyak kekurangannya. Semua orang melakukan kesalahan. Semua orang mengalami tekanan dalam hidup. Semua orang pernah mengalami penurunan dalam hidup. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkannya. Itu berarti bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Manusia yang bisa melakukan kesalahan. Itu artinya bahwa kita hidup di dunia ini. Dan memang hidup di dunia ini tidak mudah. Hidup di dunia ini tidak senang. Tetapi ada Tuhan yang berkenan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, ada Tuhan yang berkenan kepada engkau. Ada Yesus yang mengasihi engkau. Dan itulah bedanya kita dengan dunia ini. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi persoalan saudara tidak berarti Tuhan meninggalkan saudara. Bahkan Alkitab berkata, aku mencari domba-domba yang terhilang. Kata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sudah baik hidupnya, yang sudah tenang, nyaman dengan keselamatannya. Tuhan mencari orang-orang yang berjuang mencari jalan kembali. Tuhan mencari orang-orang yang berjuang bagaimana supaya bisa diberkati, berubah hidupnya, tidak mau pada keadaan yang sama, tidak mau pada posisi yang sama, mau kembali tetapi tidak tahu jalannya, mau diberkati tetapi tidak tahu jalannya, sudah tersesat dalam hidup ini, mau menjadi orang baik tetapi tidak mampu. Tuhan sedang mencari engkau, dan percayalah, kalau Tuhan mencari engkau, Dia pasti mendapatkan engkau. Satu perkara saya minta, jangan sembunyikan dirimu dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, berlari kepadanya. Ketika anak yang hilang itu kembali kepada Bapa, Alkitab tidak berkata Bapa jual mahal. Alkitab tidak berkata Bapa menghakimi. Alkitab tidak berkata Bapa kesal dan berkata, nah kembali juga kau kan? Kembali juga kau kan? Nah sekarang sudah kau tahu siapa yang benar? Tidak. Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata Bapa yang mengambil inisiatif. Dia sudah lama menunggu dan dia berlari menjemput anak ini. Dan anak ini berkata, aku tidak layak. Tetapi perkenanan Bapa berkata, gantikan jubahnya, gantikan sepatunya, kenakan cincin di tangannya. Kemuliaan dikembalikan kepada anak ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu Tuhan yang Anda miliki. Itu Tuhan saya. Itu Tuhan saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, tidak boleh memberikan penilaian bagi siapapun. Tidak boleh memberikan penilaian bagi dunia ini bahwa Anda ditinggalkan Tuhan. Oh ya, dunia akan menilai engkau. Dunia akan berkata macam-macam tentang engkau. Tetapi dalam hatimu kau tahu, saat ini saya bawakan firman kepada saudara, bahwa Yesus mati ketika kita masih berbuat dosa. Alkitab berkata ketika kita dalam keadaan terpuruk, hancur-hancuran, dihinakan, di dalam lembah yang paling dalam, disitulah perkenanan Tuhan datang kepadamu, datang kepada saya, bukan karena kebaikan, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, supaya jangan seorang pun memegahkan diri. Kita tidak bisa memegahkan diri, tapi kita bisa menerima perkenanan Tuhan. Saya berdoa sebelum ibadah ini berakhir, perkenanan Tuhan akan tercurah luar biasa kepadamu, dan engkau akan mengalami perubahan, engkau akan mengalami kedamaian. Yang menerimanya boleh teriakkan amin yang keras. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Perkenanan Tuhan di dalam hidup kita tidak ditunjukkan dengan tidak adanya masalah, tidak adanya persoalan, tidak adanya halang rintang, atau tidak adanya penurunan di dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita menghalangi akibat daripada permasalahan itu untuk menjangkau kita. Nah, saudara lihat baik-baik bahwa berkali-kali setan berusaha membunuh Daud. Mulai daripada setan berusaha membuat dia terkucil di padang gurun, tidak diingat oleh bapaknya sendiri, sampai kepada dia berusaha supaya dia dibunuh oleh Goliat, supaya dia dibunuh oleh Saul rajanya, dan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Tetapi perkenanan Tuhan menjaga Daud tetap hidup. Tuhan tidak menyerahkan Daud ke tangan musuh-musuhnya. Daud sendiri menuliskan dalam buku Mazmur, kalau bukan karena Tuhan, aku sudah berdiam di antara orang mati. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, aku sudah diam di antara orang mati. Ada beberapa orang di sini harus sadar,
Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, Anda sudah lama mati. Anda sudah lama mati di tangan orang lain. Anda sudah lama mati karena sakit penyakitmu. Anda sudah lama mati karena pikiranmu yang jahat. Anda sudah lama mati karena hidupmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena ada perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan bukan hanya membawa kita keluar daripada permasalahan kita. Bukan hanya membatalkan atau tidak mengizinkan permasalahan kita membawa akibat atau menjangkau kehidupan kita. Tetapi perkenanan Tuhan juga membawa kita agar kita bisa menggenapi maksud dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan memampukan kita agar kita bisa menjadi efektif kepada Tuhan, berbuah kepada Tuhan. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, kita tidak akan mampu hidup bagi Tuhan. Kita tidak akan mampu hidup bagi sesama. Sedangkan untuk hidup bagi diri kita sendiri saja sulitnya minta ampun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memuaskan hati kita saja sulitnya minta ampun. Bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang lain? Semuanya itu karena perkenanan Tuhan. Hari ini ada orang-orang yang akan dicurahkan perkenanan Tuhan luar biasa di dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian dia bisa menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda orangnya, boleh teriakkan haleluya dengan keras dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak mencabut permasalahan daripada kita. Tetapi di tengah permasalahan itu, ada perkenanan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa Paulus meminta agar duri dalam daging itu dicabut daripadanya. Tapi Tuhan berkata, besar kasih karuniaku padamu, cukuplah itu. Saudara, dalam segala perkara ada besar kasih karunia Tuhan pada saudara. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, apa yang diminta Paulus sebenarnya saudara adalah hal yang kecil dibanding apa yang diberikan Tuhan kepada Paulus. Sampai hari ini, surat-surat kiriman Paulus sangat memberkati. Sampai hari ini, nama Paulus lebih banyak dibicarakan daripada nama murid-murid Yesus yang lainnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan mungkin tidak memberikan pada kita kerinduan hati kita, karena Tuhan punya kerinduan yang lebih baik kepada saudara. Percaya kepada Tuhan. Perkenanan Tuhan akan turun kepada saudara. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan perkenanannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, penting sekali kita tetap melakukan hal yang baik. Penting sekali kita tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dikatakan begini dalam Kisah pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, tentang orang yang diangkat oleh Tuhan ini, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendapatkan seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan mengangkat dia menggantikan orang yang tadinya di atas. Tidak peduli siapa orang-orang yang di atas sana. Apakah orang di atas sana seperti Saul, dia mau membunuh Daud, dia mau menyingkirkan Daud, tapi Tuhan malah menyingkirkan dia. Dalam hidup ini saudara tahu bahwa ada orang-orang yang menyatakan dirinya mayoritas. Dia mau menyingkirkan kita, dia mau menyingkirkan engkau daripada tempat kerjamu, dia mau menghalangi kedudukanmu. Tapi jika engkau melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan sudah berkenan kepadamu. Tuhan berkenan bukan karena perbuatanmu, tetapi Tuhan berkenan supaya engkau dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi lakukan dulu pekerjaan Tuhan supaya betul-betul perkenanan Tuhan itu turun kepada saudara. Nah, kalau saudara mengerti apa yang saya katakan, Tuhan berkenan bukan karena pekerjaan kita, tetapi kita diselamatkan supaya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita tetap melakukan yang baik, tetap melakukan pekerjaan Tuhan, maka perkenanan itu semakin besar, sampai satu ketika, sama seperti firman Tuhan ini, Saul yang mau membunuh Daud, yang menghalangi Daud, disingkirkan Tuhan supaya Daud
bisa naik menjadi raja. Tahukah saudara dalam sistem kerajaan bahwa jika ada satu orang raja, maka dari luar tidak akan pernah bisa menjadi raja kecuali dengan peperangan besar, kecuali dengan kudeta besar. Saudara lihat bagaimana dengan Daud. Tidak ada peperangan sama sekali. Daud diangkat menjadi raja. Daud betul-betul diangkat oleh Tuhan. Tanpa ada kudeta, tanpa ada peperangan. Luar biasa. Tuhan kita tahu cara yang terbaik untuk mengangkat engkau. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, ada orang-orang di tempat ini yang mana Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang tadinya menghalangi engkau untuk naik, dan Tuhan akan membawa engkau menggantikan posisi mereka. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Yang menerimanya amin dengan kuat dan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tidak mau orang-orang syirik ada di atas. Tuhan mau anak-anaknya ada di atas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan betul-betul berkenan kepada Daud karena dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan berarti persoalan tidak ada. Tuhan tidak menyingkirkan persoalan, tapi setiap persoalan yang datang itu akan membawakan perkenanan Tuhan yang lebih lagi. Itu akan membawakan pemulihan yang lebih lagi. Itu akan membawakan pertambahan, peningkatan yang lebih lagi. Goliat membawakan peningkatan yang lebih lagi kepada Daud. Ketika Saul mau membunuh Daud, rakyat bernyanyi. Memang Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, berjuta-juta. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengangkatan Tuhan luar biasa, dan itu karena perkenanan Tuhan. Saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, ada orang-orang yang dikenan Tuhan di tempat ini. Ada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di tempat ini. Ada orang-orang yang terus melakukan hal yang baik, terus beriman. Tuhan akan mengangkat engkau sebelum tahun ini berakhir. Jadilah di dalam nama Yesus. Yang menerima pengangkatan dari Tuhan boleh tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat lagi bagaimana kehidupan Yusuf. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yusuf adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan sudah memilih dia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa dan membawakan keselamatan bagi banyak bangsa di zamannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tempat lain dikatakan juga Yusuf adalah lambang atau menceritakan tentang Yesus yang akan datang di kemudian hari. Dan Alkitab berkata memang Yusuf dikenan. Dikenan bukan berarti tidak ada permasalahan. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf yang tadinya baik-baik, menjadi turun karena permasalahan yang begitu luar biasa. Nah, saudara, tadinya dia adalah anak yang disayangi oleh orang tuanya, diistimewakan, dan kemungkinan dia merasa dirinya akan menjadi lebih baik lagi karena dia memiliki visi, dia memiliki impian dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya sungguh berbeda. Dia mengalami penurunan karena saudara-saudaranya mencemburui dia, saudara-saudaranya iri hati kepada dia, dan lebih menurut lagi, saudara-saudara mengambil tindakan untuk membunuh dia. Tetapi ada perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak mengizinkan akibat iri hati orang, akibat kesalahan di masa lalu, akibat apapun mengena kepada dia. Itu sebabnya Tuhan bangkitkan seseorang yang membela dia. Ruben bangkit dan membela dia dan memberikan satu penjelasan yang masuk akal kepada saudara-saudarinya, kepada saudara-saudaranya yang lain, dan berkata kita jual saja dia dan kemudian kita ambil keuntungan dari dia. Dan kemudian Yusuf dijual ke tanah Mesir, hidupnya semakin menurun karena di sana dia difitnah dan kemudian masuk penjara. Tetapi Alkitab mengatakan dia tetap berbuat baik. Alkitab mengatakan dia tidak melepas iman kepada Tuhannya. Walau ada berkali-kali kesempatan untuk melepas imannya, dia tidak melakukannya. Alkitab berkata bahwa dia melakukan yang baik dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menjadikan dia berhasil dimanapun dia berada. Mungkin kelihatannya hidup kita menurun, tetapi di tengah-tengah penurunan itu Tuhan masih menunjukkan tanda-tanda bahwa dia menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lihat
kepada tanda-tanda yang diberikan oleh setan, tapi lihat pada tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang tetap menyertai saudara dalam keadaan terburuk saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya saat ini juga ada orang-orang yang dibukakan Tuhan mata hatinya, dan dia bisa melihat bahwa Tuhan masih menyertainya di dalam rumah tangganya, di dalam pernikahannya, dan juga di dalam hidupnya untuk masa depan yang lebih baik lagi. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Alkitab berkata bahwa Yusuf sudah capek dan dia hampir menyerah. Dia berkata kepada juru minuman raja yang pada akhirnya keluar karena nubuatan daripada Yusuf, keluar dari penjara. Dia berkata, sampaikanlah tolong perihalku, keadaanku kepada raja, karena aku diperlakukan tidak adil. Aku sudah letih di sini. Tetapi Alkitab mengatakan, dituliskan dengan sangat jelas bahwa juru minuman raja ini melupakan dia. Ada banyak orang yang melupakan kebaikan kita. Ada banyak orang yang tidak peduli bahwa kita pernah berbuat baik kepadanya. Dan jangan khawatir, tetap berbuat yang baik. Mungkin Yusuf berpikir bahwa hidupnya akan berakhir di penjara, bahwa tidak ada harapan lagi bagi dia. Tetapi Tuhan punya rencana. Suatu ketika Tuhan ubahkan seluruh kehidupannya. Tuhan pakai orang-orang tinggi. Tuhan pakai yang tertinggi pada saat itu. Bukan hanya di tanah Mesir, tetapi di seluruh dunia ini. Firaun adalah salah satu pemimpin yang tertinggi di seluruh dunia ini. Tuhan pakai untuk mengubahkan keadaan Yusuf. Mungkin pada saat itu hanya dibutuhkan sekitar 1 jam saja ketika Yusuf menjelaskan semua impian Firaun dan jalan keluar yang didapatnya dari Tuhan. Hanya sekitar 1 jam saja. Semua kehidupan Yusuf yang tadinya terpuruk berubah menjadi penuh dengan kemuliaan. Itulah tanda perkenanan Tuhan ada pada Yusuf. Saudara tahu, hanya dalam waktu hitungan yang sedikit saja semua bisa berubah. Saudara tahu, dalam semalaman hidup Daniel bisa berubah. Tadinya dia tertuduh, tadinya dia terdakwa, dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang singa. Tetapi perkenanan Tuhan padanya menghalangi singa-singa untuk memakan dia. Mungkin singa-singa itu berkata, aku pengen banget memakan ini orang, tetapi aku tidak bisa membuka rahangku. Alkitab berkata ada malaikat Tuhan yang mengatupkan mulut singa-singa. Hari ini saya percaya bahwa ada orang-orang di tempat ini di mana Tuhan mengatupkan mulut singa-singa demi kelangsungan hidupmu. Ya, mungkin engkau belum keluar daripada lubang singa, tetapi akibat daripada kebangkrutanmu, akibat daripada masa lalumu, akibat daripada permasalahanmu, itu tidak bisa mengena kepadamu. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud yang besar dalam hidupmu. Sadari, jangan sia-siakan hidupmu lagi. Mari lakukan yang terbaik seperti Yusuf. Dan percayalah, waktumu akan datang. Waktumu, harimu akan datang. Mungkin Yusuf bangun pagi-pagi, dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hari di mana Firaun memanggil dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hari di mana Tuhan mengubahkan seluruh keadaannya, mengangkat dia dari orang yang tadinya terpenjara, orang yang tadinya terkungkung, tidak ada yang memperdulikan dia, orang yang tadinya terhina menjadi orang nomor 2 tertinggi, bukan hanya di kerajaan Mesir, tetapi bangsa-bangsa datang kepada Yusuf. Alkitab selalu berkata, ketika engkau diberkati, berkatmu adalah kelas bangsa-bangsa, kelas internasional. Berkatmu tidak kelas lokal, tidak kelas RT RW. Berkatmu bukan kelas kota, berkatmu adalah kelas bangsa-bangsa. Ada orang-orang di tempat ini yang percaya dan menyambut. Dan saya berkata, dalam 5 tahun ini Tuhan akan mengangkat engkau sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan akan mengangkat usahamu, Tuhan akan mengangkat pendidikanmu, Tuhan akan mengangkat masa depanmu, Tuhan akan mengangkat pelayananmu sampai kepada bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Yusuf tidak pernah menyangka inilah hari itu. Saudara dan saya juga tidak pernah menyangka bahwa harinya akan datang. Dan saya berdoa bahwa hari itu ada di tahun ini. Sebelum tahun ini berakhir, ada orang-orang yang akan diangkat Tuhan di tempat ini karena perkenanan dan kasih karunia-Nya. Sebelum tahun ini berakhir, ada orang-orang yang diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Ada orang-orang yang dipulihkan Tuhan secara ajaib. Di dalam nama Yesus, persoalanmu berlalu
Dalam nama Yesus, segala tekanan-tekananmu berlalu dan digantikan dengan kemuliaan yang ajaib dan luar biasa. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka, Anda, kita yang menerimanya, menangkapnya dengan iman. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dan teriakkan haleluya. Haleluya, mari berikan tepuk tangan lebih luar biasa lagi. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, jika memang demikian, maka pikiran saudara setiap bangun pagi bukan berkata, aduh ini hari yang baru, persoalanku yang lalu belum selesai, apalagi yang akan datang hari ini. Bukan demikian pikiran saudara. Pikiran saudara berkata, inikah harinya aku dipulihkan? Kalau tidak, maka aku semakin dekat satu hari lagi dengan hari di mana aku dipulihkan. Aku semakin dekat satu hari lagi dengan hari di mana Tuhan menjawab semua doa-doaku, di mana Tuhan menggenapi janjiku. Itulah pikiran saudara. Itulah dia tadi, perkara di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perkara di mana Kristus ada dan ada perkenanan Tuhan. Saya bawakan berita baik kepada saudara. Saya bawakan kebenaran firman Tuhan pada saudara, bahwa Tuhan berkenan pada saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Jangan biarkan setan berkata sebaliknya. Setan adalah penipu, dia bapa penipu. Firman Tuhan mengatakan kebenaran. Firman Tuhan berkata, dia berkenan padamu. Kita melihat di Alkitab, semua orang-orang yang dikenan Tuhan menemukan hari perubahannya, titik di mana dia diubahkan Tuhan. Ayub yang begitu menderita, tapi Tuhan berkata dengan jelas, jangan kamu sentuh nyawanya. Kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan menjaga engkau agar kematian tidak bisa menjamah engkau, agar akibat dosa tidak bisa menjamah engkau, agar masa lalumu tidak bisa mengejar engkau, agar segala sesuatu akibat-akibat yang sudah disediakan setan tidak bisa menjangkau, tidak bisa mencapai engkau. Itu perkenanan Tuhan. Hari ini ada orang-orang yang dikenan Tuhan begitu luar biasa. Saya ajak saudara untuk memakai perkenanan Tuhan itu untuk tujuan yang lebih mulia lagi, yaitu tujuan mempermuliakan Tuhan. Tujuan apa? Tujuan untuk membangun kerajaan sorga, tujuan untuk sampai pada maksud kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita mengerjakan hal yang baik setiap hari, dan kita percaya perkenanan Tuhan akan semakin melimpah bagi kita semuanya. Akan ada hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan ini lebih lengkap lagi kepada saudara, tapi sebelumnya